Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alfi Zikro Sibuan dengan NIM 2111512009 ingin menjelaskan tentang jenis-jenis memori. Yang pertama itu RAM, yang di mana RAM merupakan kependekan dari Random Access Memory, yang merupakan jenis memori komputer yang memungkinkan data untuk diakses secara acak. Yang artinya setiap byte memori itu dapat diakses tanpa harus menyentuh byte sebelumnya. Di mana RAM itu mempunyai dua karakteristik. Yang pertama itu kemampuan berpindah ke alamat mana saja, dan yang kedua itu symmetrical read or write. Yang di mana waktu yang digunakan memori untuk melakukan read dan juga melakukan write itu sama. Selanjutnya dapat dilihat di sini terdapat beberapa jenis RAM yang dimana diantaranya itu ada DRAM, SRAM, BBSRAM, IIRAM, FRAM, MRAM, dan juga NVSRAM. Di mana RAM ini terbagi menjadi dua sifat yaitu volatile dan non-volatile. Volatile itu terdapat DRAM, SRAM, sedangkan non-volatile itu sisanya. Di sini terdapat hierarki terkait memori, terkait biaya per bit. Di sini kita fokus kepada RAM. DRAM itu merupakan RAM yang paling murah di dalam susunan RAM jenis lainnya. Yang dimana dia memakan biaya $1 sampai $10 per gigabit. Yang kedua itu terdapat SRAM yang merupakan static RAM, yang dimana dia memakan sekitar $0,47 hingga $1,25 per megabit, yang dimana SRAM lebih mahal dari DRAM. Selanjutnya itu terdapat specialities memory, yang di dalamnya itu terdapat NVRAM dan sebagainya, yang dimana tentunya memakan biaya yang lebih mahal karena digunakan untuk fungsi khusus dan juga untuk fungsi yang melakukan komputasi log data yang lebih kecil. Baik, selanjutnya DRAM. DRAM merupakan kependekan dari Dynamic RAM, yang dimana merupakan jenis memori yang menyimpan data dalam kapasitor yang memerlukan refresh periodik untuk mempertahankan informasi. Oleh karena itu, dikatakan bahwa DRAM itu dynamic. Yang dimana setiap sel memori dalam DRAM itu terdiri dari satu buah transistor dan juga satu buah kapasitor. Dapat dilihat pada gambar di bawah. Nah, DRAM mempunyai kelebihan yang pertama itu symmetrical read or write, yang kedua itu murah dan cepat, dan juga yang ketiga itu digunakan secara luas. Kekurangannya itu bersifat volatile, yang berarti di saat daya tidak dialirkan atau arus tidak dialirkan pada DRAM, maka data di dalamnya akan hilang. Dan yang kedua itu perlu adanya refresh lebih besar dari 16 kali per detik untuk mencegah kehilangan data, karena DRAM itu menyimpan data secara dinamis. Selanjutnya itu ada SRAM yang merupakan kependekan dari static RAM. Berbeda dengan DRAM, SRAM itu menyimpan data secara statis, yang berarti data itu tetap ada di sana selama daya diberikan, tanpa perlu proses refresh seperti pada DRAM. Oleh karena itu, SRAM memiliki kecepatan akses yang lebih cepat. SRAM itu terdiri dari 6 transistor pada setiap selnya. SRAM mempunyai kelebihan yang pertama itu symmetrical read or write, yang kedua itu lebih cepat daripada DRAM dan juga mengkonsumsi daya yang lebih rendah. Kekurangannya itu biaya lebih mahal daripada DRAM karena membutuhkan transistor 6 buah dan juga densitasnya rendah daripada DRAM. Selanjutnya itu BBS-RAM. Nah, BBS-RAM ini merupakan salah satu solusi untuk membuat suatu SRAM yang bersifat non-volatile, di mana merupakan kependekan dari Battery Back Static Random Access Memory. Sederhananya, merupakan jenis SRAM yang dilengkapi dengan baterai kecil yang bertujuan untuk menjaga data yang disimpan di dalamnya ketika daya mati. Kurang lebih seperti ini desain DIY dari BBS RAM itu sendiri. Terdapat dua buah sumber daya yang mana sistem VCC, sistem utama, dan juga baterai sel yang berada di bawah. Nah, nanti di antaranya itu terdapat VCC switch controller untuk menentukan daya mana yang sekarang menjadi pasokan daya dari SRAM itu sendiri. Dan daya tersebut diteruskan kepada SRAM. Sehingga hal ini akan mencegah kehilangan data pada SRAM. Karena di saat daya mati, maka akan di-backup oleh baterai itu sendiri. Yang kedua itu terdapat NVS RAM. Nah, NVS RAM ini kepanjangan dari Non-Volatile SRAM, yang dimana merupakan jenis memori yang menggabungkan karakteristik SRAM yang cepat dan tidak memerlukan refresh dengan kemampuan non-volatilitas, yang berarti data tetap ada bahkan ketika daya dimatikan.
Nah, NVSRAM ini berbeda dengan BBSRAM yang hanya menggunakan baterai. Nah, pada NVSRAM itu dia menggunakan transistor tambahan, yang dimana terdapat 6 buah transistor flash transfer. Jadi dia itu menggunakan flash teknologi yang digunakan pada flash memory. Yang dimana nantinya di saat daya mati, maka bit dari SRAM itu akan dikirim ke 6 transistor flash transfer ini oleh SRAM flash transfer gates, bit logika yang berada di SRAM, dan nantinya akan disimpan pada read or write flash bit. Nah, jika di saat kita ingin mengiris atau store flash bit, itu menggunakan transistor yang 2 transistor di atas read or write flash bit, dan line paling atas itu merupakan PCC for flash bit, jadi merupakan sumber daya untuk flash bit. Yang dimana cara kerjanya adalah di saat daya mati, logika yang disimpan oleh SRAM saat itu ditransfer ke flash transfer, 6 transistor flash transfer. Dan setelah daya oleh SRAM ada kembali, data logika yang disimpan oleh flash transfer tadi ditransfer kembali ke SRAM cell. Sehingga hal ini membuat SRAM itu bersifat non-volatile. Kelebihannya itu symmetrical read or write, bersifat non-volatile, dan juga menggunakan teknologi flash, yang dimana teknologi flash itu sangat banyak digunakan pada komputer atau pada komputasi sekarang ini. Yang dimana terdapat kekurangannya, yang pertama itu ukuran sel yang bertambah, di mana terdapat 12 transistor pada satu sel memori. Yang kedua itu mempunyai biaya yang lebih mahal dari BBSRAM. Selanjutnya terdapat FRAM atau Ferroelectric Random Access Memory, merupakan jenis memori non-volatile yang menggunakan bahan ferroelektrik untuk menyimpan data. Terdapat beberapa karakteristik. Yang pertama itu sel memorinya itu besar, yang kedua hanya digunakan pada densitas yang kecil, dan yang ketiga harga lebih mahal daripada SRAM. Yang keempat, write to memory itu non-destruktif, di mana write to memory itu tidak menyebabkan kerusakan pada data. Yang kelima itu mempunyai konsumsi daya yang rendah, dan yang keenam itu bersifat non-volatile. Selanjutnya berpindah kepada ROM, yang merupakan read-only memory, yang merupakan jenis memori komputer yang dapat dibaca, tetapi tidak dapat ditulis atau diubah setelah pembuatan awal. Yang dimana data dalam ROM itu biasanya disimpan secara permanen dan tidak berubah selama penggunaan normal perangkat. Mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama itu hanya melakukan baca, read-only memory. Yang kedua itu bersifat non-volatile. Yang ketiga itu kapasitasnya yang besar. Dan yang keempat itu biaya per bit yang lebih murah jauh dibandingkan oleh RAM. Selanjutnya, ROM itu terbagi dari beberapa jenis. Yang pertama itu ada PROM atau Programmable Read-Only Memory, di mana PROM adalah jenis ROM yang dapat diprogram sekali setelah pembuatan, yang dimana memprogramnya itu menggunakan perangkat khusus yang disebut programmer PROM. Proses ini melibatkan membakar suatu screen di dalam chip untuk merepresentasikan data. Yang kedua, itu terdapat EEPROM atau Erasable Programmable Read-Only Memory. EEPROM itu dapat diprogram dan dihapus berulang kali. Cara pemrogramannya itu sama seperti pemrograman EEPROM, mirip dengan PROM. Cara penghapusannya itu data dihapus dengan memaparkan chip ke sinar ultraviolet melalui jendela kuarsa pada chip. Yang ketiga itu ada EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. Nah, EEPROM ini dapat diprogram dan dihapus berulang kali, namun secara elektrik, yang dimana menggunakan arus listrik yang dikontrol oleh sirkuit dalam chip. Proses ini dilakukan dengan peralatan standar tanpa memerlukan jendela kuarsa atau sinar UV pada EEPROM sebelumnya. Baik, kurang lebih seperti itu penjelasan jenis-jenis memori dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.